deon sian ginjang upasahat matu Yesus saluhut nanguluki upasahat matu ya yes keva kaya saluhut nanguluki rohanang pambahenanku saluhut natingiki upasahat matu Yesus saluhut nadiriki upasahat matu Yesus saluhut nanguluki pakai aku matanganku mangula lomonai Pandeonku matanganku mangula lomonai lakanang si macocjaku lakanang si macocjaku manghimutan Tuhan upasatmu upasahat matu saluhut nadiriki saluhut nadiriki upasahat saluhut nadiriki upasahat matu Yesus haleluya upasahat matu Yesus mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu saluhut nanguluki rohanang pambahenaku rohanang pambahenaku saluhut mari angkat tanganmu katakan upasahat upasahat matu Yesus
Bapak Ibu bangkit berdiri. Hari ini kita mau bayar harga di hadapan Tuhan. Bagi yang kuat boleh berdiri, yang tidak kuat para orang tua kami tak apalah. Tuhan tahu mana batas kemampuan kita. Kenapa? Karena Tuhan melakukan banyak pengorbanan. Tuhan katakan bukan usahamu, tetapi kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Dung Tuhan Yesus. Dung Tuhan Yesus. Kerinduan kita, ya Tuhan, kami rindu di mana Engkau berada, di situ pula telah kami berada. Haleluya. Surgoi, surgoi, surgoi. So
memuji Tuhan. Mari berikan tepuk tanganmu kepada Tuhan. Amin. Jesus, because only you, my Lord Jesus. God bless me, Rohan. Oh, bless me, Rohan. Oh, tinggal lupa, tinggal lupa, tinggal lupa. Bless me, Rohan. Oh, tinggal lupa. Oh, me, Rohan. Oh, tinggal. God bless me, Rohan. Kemarin saya ada buat status, setiap detik dalam hidup kita itu adalah perjalanan, dan setiap perjalanan itu adalah pelajaran, dan setiap pelajaran itu pasti akan menyatakan kebaikan. Ya. Setiap detik dalam hidup kita itu adalah perjalanan, ya, kita berjalan dalam setiap detik, dan setiap perjalanan itu adalah pelajaran. Dan setiap pelajaran itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Lalu hari ini kita melihat kenaikan Yesus ke sorga kan apa bagi setiap kita yang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke sorga itu menyatakan Allah memiliki perencanaan yang jelas. Yang kedua, bahwa kenaikannya ke sorga itu menyatakan bahwa kedewasaan para murid-muridnya itu sudah mencapai apa yang diharapkan. Yang ketiga, bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu menyatakan bahwa kuasa Allah itu sudah siap untuk dicurahkan bagi setiap orang yang mau menjadi muridnya. Kalau kita membuat sebuah program, maka ada yang disebut namanya dengan program jangka pendek, ada program jangka panjang, ada program ya jangka menengah, ada program-program dalam hidup kita. Kalau kita saja punya program, maka saya yakin dan percaya Yesus pasti punya program. Karena nggak mungkin kita lebih hebat dari Yesus. Yesus pasti jauh lebih hebat dari kita. Maka kita percaya kalau kita saja punya program, maka dia juga yang adalah Allah kita, dia punya program. Kalau kami guru, ketika kami mengajar, ada yang namanya disebut dengan silabus. Apa yang menjadi program Yesus ketika dia lahir ke dunia ini? Yang menjadi programnya, dia ingin agar setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Yang kedua, apa yang menjadi program dia secara khusus kepada murid-muridnya ketika dia kumpulkan muridnya 3,5 tahun dia mengajar mereka, dan ketika 3,5 tahun itu dia mengajar mereka, maka 3,5 tahun itu adalah waktu yang cukup bagi Yesus bahwa programnya sudah selesai. Dan ketika program ini sudah selesai, maka ke-12 murid itu diuji. Ada 11 yang lulus, ada 1 yang tidak lulus. Tetapi dari kelulusan yang 11 ini ada dampak yang Yesus dapatkan dari ke-11 murid tadi, dan dari yang 1 murid yang tidak juga lulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan melihat kenyataan ini, kita bisa melihat bahwa ternyata program Yesus itu jelas. 3,5 tahun. Gak perlu lama-lama loh Bapak Ibu Saudara, 3,5 tahun. Lalu setelah 3,5 tahun dia naik ke sorga. Kenapa dia naik ke sorga? Karena programnya sudah tercapai. Programnya sudah sampai kepada target yang dia harapkan. Begitu juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia berkata kepada Musa, pimpinlah bangsa ini keluar dari tanah Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan, dan programnya jelas. 40 tahun mereka berjalan, itu adalah program Tuhan, dan ketika sampai kepada 40 tahun, ada 2 yang benar-benar sampai ketika mereka berjalan dari Mesir sampai ke Kanaan, tetapi sebagian itu gagal dalam ujian. Dan hari ini
Itu juga program Tuhan bagi saya. Tahu kita punya umur berapa? Kalau kemarin ada seorang pendeta yang meninggal 36 tahun. Saya percaya itulah program Tuhan bagi dia. Dia meninggalkan satu karya yang luar biasa. Kematiannya begitu dihargai oleh banyak orang. Banyak orang yang mulai terinspirasi. Artinya pelayanan dia itu berdampak. Dan artinya apa? Artinya bahwa yang Tuhan programkan dalam hidup dia sebagai seorang hamba Tuhan, sekalipun dia hanya berumur 36 tahun, tetapi target Tuhan dalam hidupnya tercapai. Hari ini kepada kita, saya nggak tahu apa target Tuhan bagi kita pribadi, tapi saya yakin dan percaya bagaimana dia menargetkan bangsa Israel 40 tahun, bagaimana dia menargetkan murid-muridnya 3,5 tahun, dan setiap target itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan hari ini kita ada di mana? Ketika Tuhan targetkan ada kehidupan dalam hidup kita, dan dia berkata kepada kita bahwa setiap target yang Tuhan rencanakan adalah bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan penghukuman, tetapi rancangan keselamatan. Bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kekalahan, tetapi rancangan kemenangan. Dan bagi kita hari ini, kita tinggal pilih, kita ada di kemenangan atau kita ada di kekalahan, kita ada di keselamatan atau kita ada di penghukuman, kita ada di keberhasilan, kita ada di keterpurukan. Kembali kepada diri kita, ada target Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, pelajari dengan baik Bapak Ibu Saudara. Ke Yesus naik ke sorga, itu artinya dia punya target bagi saya, dia punya target bagi Bapak Ibu. Katakan kepada kiri kananmu, jangan bermain-main dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah rancangan kecelakaan. Tuhan rancangan damai sejahtera bagi kita. Tuhan gak pernah rancangkan kita menjadi pecundang, tapi Tuhan rancangkan kita menjadi pemenang. Tuhan gak rancangkan kita menjadi orang yang dihukum, tapi Tuhan rancangkan kita menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi kenapa ada yang namanya hukuman? Kenapa ada yang namanya kekalahan? Kenapa ada yang namanya kebinasaan? Karena kita ketika target Tuhan sampai, kita tidak lulus dalam ujian akhir. Dan ketika seorang guru melaksanakan rencana pembelajarannya, maka dia terapkan pelajaran itu kepada muridnya, baik dari segi karakter, baik dari segi akademiknya, baik dari segi perilakunya, maka dia sarankan kepada muridnya, dia ajar, dia bimbing, dia arahkan ini murid. Tetapi itu ada targetnya. 6 bulan kemudian dia akan ujian, 1 tahun kemudian dia akan ujian. Dan ujian inilah yang akan menentukan apakah dia akan menjadi pemenang atau dia akan menjadi pecundang yang kalah dan tinggal kelas. Dan Tuhan juga punya target bagi kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita akan menjadi Petrus? Apakah kita akan menjadi Matius? Apakah kita akan menjadi Yakobus? Apakah kita akan menjadi Yohanes murid Yesus? Ataukah kita menjadi Yudas Iskariot? Apakah kita akan menjadi Yosua? Apakah kita akan menjadi Kaleb? Ataukah kita akan menjadi Musa yang hanya tinggal di tengah jalan? Target Tuhan bagi saya, target Tuhan bagi Bapak Ibu, kenaikannya ke sorga itu membuktikan ada program Tuhan yang jelas. Dan saya nggak mau hanya terikat oleh yang namanya keduniawian, hanya terikat oleh yang namanya fisik, hanya terikat oleh yang namanya bagaimana nanti gereja ini tambah enggak jemaatnya, bagaimana nanti gereja ini akan semakin besar atau tidak, bagaimana nanti gereja ini akan semakin berdampak atau tidak. Sementara saya lupa ada target khusus bagi Tuhan dalam diri saya. Bahwa Tuhan katakan, kalau engkau percaya, yakinlah, berjalanlah dalam tangan Tuhan. Ikuti apa yang menjadi program Tuhan, ikuti apa yang mau menjadinya Tuhan, ikuti apa yang menjadi arahan dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita pasti bahwa hasilnya, kalau tidak menjadi pemenang, pasti kalah. Kalau tidak menjadi keselamatan, pasti yang namanya kebinasaan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah rancangkan kebinasaan, tapi Tuhan rancangkan keselamatan. Karena aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa. Sehingga setiap orang yang berdosa akan memiliki keselamatan. Amin Bapak Saudara. Ada target Tuhan. Jadi saya harapkan bagi kita, jangan lagi setengah-setengah. Jangan lagi separuh-separuh.
Saya nggak tahu apakah kita punya target yang 40 tahun sehingga kita punya umur yang lama di dunia ini. Atau kita punya yang 3,5 tahun sehingga kita nggak sampai tua lalu kita meninggal. Tapi saya nggak mau ikatkan sehingga saya nggak memiliki apa yang menjadi program Tuhan dalam hidup saya. Sering gagal program Tuhan karena kita mengikatkan hidup kita hanya kepada hal-hal yang duniawi. Kita bukan nggak sayang kepada istri, kita bukan nggak sayang kepada anak, tapi saya mau katakan, kalau kita sayang kepada istri, sayang kepada anak, maka rindukanlah kita akan bertemu di sorga, di tempat yang sudah disediakan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena kita semua punya waktu. Tuhan itu punya program yang jelas. Tuhan itu punya program yang tidak main-main. Program Tuhan itu bukan asal-asalan. Dia punya tahap demi tahap. Ada program jangka pendeknya, ada program jangka panjangnya, ada program yang jangka menengahnya, Bapak Saudara, yang jangka panjangnya. Jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya dia menyertai kita dengan tiang awan dan tiang api. Sehingga ketika kita berjalan, kita nggak akan pernah kedinginan dan kita juga nggak akan pernah kepanasan. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Program jangka menengahnya apa? Dia siapkan makanan dan ketika kita bosan dengan makanan-makanan yang disediakan oleh Tuhan, kita perlu makanan yang bukan mana saja, tapi kita juga perlu daging. Maka Tuhan datangkan daging kepada orang Israel. Tapi yang pastinya hanya 2 yang sampai. Kenapa? Karena hanya 2 ini yang menjadi pemenang ketika target Tuhan itu nyata bagi mereka. Dan hari ini juga bagi saya seperti itu. Saya nggak mau jadi pecundang, saya mau jadi pemenang. Untuk itu apa? Ingat, ada target Tuhan bagi saya. Ada waktu Tuhan bagi saya. Saya nggak akan bisa seperti Ismail Berjuki yang berkata, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu hanya mimpi dan hayalan. Tapi yakinlah Bapak Saudara, apapun itu dalam hidup kita, ada batas waktu. Dan ketika batas waktu yang diberikan Tuhan ini, mari isi batas waktu itu untuk target Tuhan itu yang diberikan kepada kita. Akhirnya kita bukan menjadi seorang yang loser, tapi kita akan menjadi seorang yang the winner, pemenang. Bukan pecundang. Katakan amin Bapak Saudara. Yang pertama Bapak Saudara, Allah memiliki perencanaan yang jelas. Tapi Pak, banyak orang di luar sana yang bermain-main. Itu urusan mereka. Tapi Pak, di luar sana banyak orang yang mau gereja nggak gereja. Itu urusan mereka. Saya mau katakan kepada jemaat, ada yang bilang sering begini sama saya. Pak, Indonesia ini serba sulit. Ngurus KTP sulit. Ngurus KK sulit. Ngurus surat keterangan sulit. Semua urusan sulit. Saya mau bilang kepada kita, ada yang paling mudah. Apa itu? Ngurusi urusan orang lain. Tanpa digaji, tanpa diminta, seringkali terjadi. Seringkali terjebak di hal yang seperti itu Bapak Saudara. Kita sibuk ngurusin urusan orang lain. Kita sibuk urusi hidup orang lain. Kita sibuk urusi keluarga orang lain. Kita sibuk urusi anak orang lain. Kita lupa bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan inginkan dan Tuhan lihat dalam hidup kita. Bahwa kita juga punya batas waktu yang harus kita urusi dengan baik. Yang harus kita isi dengan baik. Yang harus kita siapkan dengan baik. Jangan nanti sampai ujian, kita nggak bisa bilang apa-apa. Guru di homa Tuhan. Anak-anak sekolah ketika ujiannya ABCD, maka yang jadi jawabannya adalah kancing baju. A, B, C, D. Di dia penghabisan, ima jawabnya, enggak jaminan. Seringkali kita juga bilang begitu. Serah Tuhan sajalah, bagaimana nanti, enggak jaminan. Tapi kan Pak Pendeta, ada orang yang di akhir hidupnya diselamatkan, ada. Ada kan orang yang sudah mau ujung di napasnya itu ketika dia tersalibkan tinggal napasnya satu-satu bisa diselamatkan, ada. Tapi saya mau katakan kepada kita, itu kalau dia masih sempat. Kalau nggak sempat, apa yang terjadi Bapak Saudara? Jadi jangan ambil ujungnya saja. Ada orang yang ujian lulus Pak Pendeta, ada. Ada orang yang gak pernah belajar tetapi ketika di ujungnya dia ujian dia bisa berhasil, ada. Tapi saya mau katakan itu adalah anugerah yang ketika di akhirnya dia ingat Tuhan. Tapi kalau kita gak ingat lalu kita kemana? Hari ini Bapak Saudara, kenaikannya ke sorga. Dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat
bagimu. Kenapa Tuhan katakan menyediakan tempat bagi kita? Karena dia sudah menyelesaikannya dan dia percaya bahwa kita pasti diselamatkan. Tinggal pilihannya ada pada kita. Waktunya pasti akan terjadi, tetapi apakah kita akan menjadi Petrus, apakah kita akan menjadi Yohanes, atau kita akan menjadi Yudas Iskariot? Pilihannya adalah apakah kita akan menjadi Yosua, apakah kita akan menjadi Kaleb, ataukah kita akan menjadi Musa yang tertinggal gak sampai ke tanah Kanaan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Allah memiliki program yang jelas. Yang kedua, kedewasaan para murid-muridnya. Waktu bukan menentukan orang itu dewasa, karena dewasa itu adalah pilihan. 3,5 tahun mungkin itu adalah waktu yang singkat. Bagaimana orang yang 3,5 tahun itu sudah terlatih sedemikian rupa? Bagaimana orang 3,5 tahun itu sudah dikatakan dewasa? Tetapi kedewasaan itu adalah pilihan. Ketika ujian akhirnya di situ Petrus menentukan pilihannya. Ketika dia berkata kepada Yesus, kalau ada orang yang membunuh engkau, maka akulah orang pertama yang akan tampil ke depan. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok pada pagi hari. Dan ketika ini kena kepada diri Petrus, maka pada saat itu Petrus menentukan satu keputusan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan sudah tahu. Mau mati mau hidup, bagaimanapun penyiksaannya, Tuhan sudah tahu. Yang pastinya hari ini pilihanku ikut Tuhan. Itu adalah kedewasaan. Bapak Ibu Saudara, kedewasaan itu pilihan. Yang ketiga, kuasa Allah dicurahkan. Dia berkata, tunggulah di sini. Jangan pergi kemana-mana. Kenapa? Karena engkau akan menerima kuasa. Engkau akan menerima Roh Kudus. Engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka mereka menunggu. Yang artinya kenaikannya menyatakan ada curahan kuasa. Bapak Saudara, Tuhan kita ajaib. Dia punya perencanaan yang matang. Ketika Yesus mati dan bangkit, kita merayakan Paskah. Paskah itu menggenapi apa yang sudah dirancangkan Allah sebelumnya. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka bebas, itulah Paskah bagi orang Israel. Dan Yesus menggenapinya, dan ketika dia mati, dia bangkit. Itulah Paskah. Lalu ketika dia curahkan Roh Kudus, itu adalah hari Pentakosta. Hari ke-50, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan, dan kalau orang berkata seharusnya dari Mesir itu ke Israel, kalau pakai kendaraan umum itu 8 jam, kalau hanya jalan kaki mungkin hanya nggak sampai 40 hari, maka mereka sampai. Tetapi kenapa sampai 40 tahun? Karena perlu waktu, ada hari ke-50 di mana Tuhan akan mengajak Musa naik ke gunung, dan di sana dia mencurahkan firman dalam 2 bentuk loh batu yang akan menjadi patik pasapuluhon. Yang artinya apa? Ada rencana Allah. Orang seringkali bilang begini, karena orang Israel itu tegar tengkuk, karena orang Israel itu bebal, karena orang Israel itu adalah keras kepala, maka perjalanan yang seharusnya 40 hari itu mereka tempuh selama 40 tahun. Oh, belum tentu itu jawabannya. Tetapi jawabannya adalah karena ada hari raya ke-50 yang Tuhan mau nyatakan kepada bangsa Israel, di mana dia mencurahkan 2 loh batu dalam bentuk firman Allah. Dan itu juga dengan program yang jelas dari Allah. Ketika di perjanjian baru, maka ketika Yesus bangkit 50 hari setelah kebangkitan Yesus, maka dirayakan dengan yang namanya hari raya Pentakosta, di mana firman bukan dalam bentuk 2 loh batu, tetapi firman dalam bentuk roh yang dicurahkan bagi kita setiap pribadi lepas pribadi. Jadi di sana jelas loh Bapak Saudara, bukan masalah 40 hari dan 40 tahunnya, tapi masalah Allah punya program dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang kita bisa lihat, rencana Allah. Rencana Allah itu menyatakan ada tujuan yang jelas. Katakan amin. Ada tujuan Allah yang jelas dalam hidup kita. Saya sudah sampaikan, bukan masalah 40 hari 40 tahunnya. Memang Tuhan punya tujuan.
Bagaimana mereka mendapat 2 loh batu, bagaimana mereka mengalahkan Edom, bagaimana mereka meruntuhkan tembok Yeriko. Itu ada perencanaan Allah, maka ada tujuan Bapak Saudara. Bapak Ibu menjadi orang Kristen itu ada tujuan. Bukan hanya sekedar kita berdiri menjadi pengikutnya Kristus, ada tujuan Tuhan. Yang kedua, memiliki waktu yang jelas. Kita yang nggak tahu kapan waktu kita. Apakah kita ada yang di 3,5 tahun atau kita ada yang di 40 tahun? Dimanapun Bapak Saudara, itu yang terbaik bagi kita. Ada orang yang bilang begini, saya pilih yang 40 tahun lama, kan enak hidup lebih lama. Iya, tapi firman Tuhan juga akan bilang, orang yang hidup lebih lama, maka masalahnya juga semakin banyak, persoalannya semakin banyak, tantangannya juga semakin banyak. Jadi pilihannya sama aja, mau yang pendek mau yang panjang sama Bapak Saudara. Karena semua punya konsekuensinya. Tetapi yang pastinya Allah punya waktu yang jelas bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya Tuhan juga punya waktu bagi si Gautam ini. Kapan si Gautam ini dilawat Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa? Tuhan punya waktu, kita yang gak tahu. Tapi persoalannya ketika si Gautam ini dilawat Tuhan dengan luar biasa, ada banyak orang-orang yang bertobat, ada banyak orang-orang yang memenuhi gereja kita. Apakah kita masih ada di situ atau kita sudah tidak ada di situ? Apakah kita masih seperti Yohanes? Apakah kita masih seperti Petrus yang menikmati kemenangan? Ataukah kita seperti Yudas yang sudah tidak tahu ada apa-apa? Kalau mau menikmati, maka ingat baik, Tuhan itu punya waktu yang jelas. Yang ketiga, Tuhan itu memiliki target yang jelas. Targetnya apa? Kanaan. Targetnya apa? Seluruh dunia akan menjadi bangsa, akan menjadi muridku. Maka dia punya perintah, Matius pasal ke-28, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini target Tuhan. Tapi kita bilang, bisa enggak? Mampu enggak? Kalau kita lihat kita nggak mampu, tapi mari berserah kepada Tuhan. Mari berdoa Bapak Saudara. Mari berdoa. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita nggak bisa mengubah anak-anak kita. Kita nggak bisa mengubah istri kita. Kita nggak bisa mengubah saudara-saudara kita. Kita nggak bisa ubah mereka. Saya nggak bisa ubah Bapak Ibu. Yang bisa ubah Bapak Ibu adalah Tuhan. Tapi yang bisa saya lakukan adalah mengubah diri saya. Maka hari ini apa yang saya harus lakukan? Saya mengubah diri saya. Menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh, menjadi orang yang lebih setia, menjadi orang yang lebih taat, menjadi orang yang lebih memberikan hati kepada Tuhan. Ini yang kita bisa lakukan. Saya bangga dengan anak-anak muda yang beberapa waktu seringkali doa di gereja. Dan saya ditegur Tuhan. Kalau anak-anak muda aja bisa beri waktu ke gereja, kenapa gembala sidang gak bisa? Walaupun rumah doa belum selesai, tapi itu bukan masalah. Karena target kita bukan rumah doa, target kita adalah bagaimana kita berkenan di hatinya Tuhan. Gak usah dengan ambal, gak usah dengan tilam, batu juga bisa kita buat untuk tempat duduk kita. Yang pastinya bahwa itu bukan menjadi persoalan, kita punya komunikasi dengan Tuhan. Lalu saya bilang dalam diri saya, kalau anak muda bisa kasih waktu, saya harus bisa kasih waktu di gereja. Saya harus bisa berdoa. Yang pastinya, saya nggak bisa mengubah orang lain. Tetapi yang saya bisa adalah saya bisa ubah diri saya sendiri. Saya mau menjadi orang yang tidak mau tahu, atau saya mau menjadi orang yang sungguh-sungguh. Saya mau menjadi orang yang tidak berempati, atau saya mau menjadi orang yang mengasihi. Itu ada keputusannya di dalam diri saya sendiri. Yang pastinya ada target dalam hidup saya yang Tuhan berikan. Hari ini untuk target itu bisa tercapai, maka saya harus lakukan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya kedua. Yang kedua, rencana Allah itu Bapak Saudara. Yang kedua, kedewasaan yang teruji. Apa yang dimaksud dengan kedewasaan yang teruji? Orang yang dewasa, yang kedewasaannya teruji adalah orang yang dalam hal berpikir dan bertindak, dia udah dewasa. Enggak gampang kecewa, enggak gampang sakit hati. Saya bilang kepada teman-teman pengerja, hatimu itu bukan untuk tempat disakiti. Hatimu itu bukan untuk tempat dilukai.
Hatimu itu bukan untuk tempat disayat-sayat. Ketika orang berbuat kepadamu sehingga hatimu tersayat-sayat, hatimu bukan untuk itu. Hatimu itu adalah untuk tempat Tuhan bersemayam di atasnya. Tapi orang lain menyakiti saya loh Pak. Tapi orang lain menghina saya loh. Tapi orang lain gak peduli kepada saya. Tapi orang lain itu merendahkan saya. Tapi orang lain itu gak menghargai saya sama sekali. Kedewasaan akan teruji dalam hal kita berpikir dan bertindak. Orang mau buat apa? Orang mau lakukan apa? Keputusannya ada di hati saya. Tapi begitu kita buka hati kita, begitu kita lepaskan hati kita, orang yang menyayat, oh emangnya dia aja yang bisa, emangnya dia aja yang mampu. Saya katakan kemarin Bapak Saudara, kita bukan gak bisa, bisa. Istri saya seringkali bilang begini, kalau nggak lihat suami saya pendeta, saya udah lawan kamu. Kalau nggak lihat suami saya pendeta, saya udah bertengkar dengan kamu. Artinya apa? Artinya kita punya kemampuan untuk itu. Untuk bertengkar apa yang dibutuhkan? Mulut. Apakah kita nggak punya mulut untuk bertengkar dengan dia? Untuk berkelahi apa yang dibutuhkan? Tangan, badan. Apakah kita nggak punya tangan dan badan untuk berkelahi dengan dia? Ada. Tetapi tangan dan badan kita, mulut kita, itu yang kita harus jaga sehingga tidak akan tercemar untuk kita tidak menjadi orang yang dewasa. Jadilah ketika kita sudah dikatakan Tuhan selesai tugasnya, artinya kita memang sudah dewasa. Amin Bapak Saudara. Katakan kepada kiri dan kananmu, Anda sudah dewasa. Jangan gampang. Jangan sakit hati. Jangan gampang kecewa. Putusannya ada di hati saudara. Di hati kita Bapak Saudara. Kita mau ingat-ingat apa yang orang buat kepada kita, atau kita mau lupakan, keputusannya juga ada di hati kita. Kita mau ingat-ingat apa yang kita sudah beri untuk membantu orang lain, sehingga kita tertunggu-tunggu kapan kita diberkati, kapan kita dibalas, atau kita akan berkata apa yang sudah kuberi aku tidak ingat lagi. Keputusannya juga ada di hati kita, sehingga tidak akan memunculkan masalah dalam hati kita. Jangan biarkan hatimu tempat masalah, tapi saya mau katakan, biarkan hatimu untuk tempat Tuhan ada di dalamnya. Biarkan hati kita untuk tempat Tuhan. Bapak Saudara, dalam hal mencari solusi, mencari jawaban, keluar dari persoalan. Orang yang dewasa, dia akan bisa keluar dengan masalahnya. Dia akan bisa keluar dalam persoalannya. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu apa yang dia harus perbuat. Mau diejek, mau dihina, mau gak dihargai, dia bisa keluar. Orang yang kanak-kanak gak akan bisa keluar. Orang yang tidak dewasa gak akan bisa keluar dari masalahnya. Dia akan terus berkata, aduh kok gini ya hidupku. Aduh, aku sudah berbuat, aku sudah melakukan, aku sudah mengasihi, tapi kok balasannya seperti ini ya. Gak bisa keluar Bapak Saudara. Ketika kita gak bisa keluar, maka coba tanya diri kita, Tuhan kau sudah berangkat ke sorga, menyatakan kedewasaan, tapi kalau aku masih kanak-kanak, berarti kenaikanmu ke sorga gak berdampak, tidak menyatakan apa-apa bagiku. Tapi hari ini aku mengambil keputusan, aku menjadi orang yang dewasa, dengan aku tahu apapun masalahku hari ini, aku tahu jalan keluarnya. Jangan hanya bilang iklan aja, tahu bilang apapun makanannya, minumnya adalah, iya, iklan aja tahu Bapak Saudara. Hari ini bukan hanya iklan, katakan kepada diri, apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun persoalannya, aku tahu jawabannya. Ada bersama dengan Tuhan. Ada solusi. Yang kedua dalam penguasaan diri. Siapa sih kita yang gak mengalami masalah? Siapa sih kita yang gak mengalami persoalan? Tapi coba kuasai diri. Saya gak tahu Bapak Saudara, tapi dalam hati saya Tuhan sepertinya sedang berbicara bagi saya. Ketika saya waktu ada WBI lansia di tempat ini,
Ibu-ibu dan ibu gembala bilang cek aja lah, cek aja. Saya bilang gak usah. Karena umur 48 gak mungkin normal lagi. Tapi karena dipaksa oleh teman-teman akhirnya saya cek. Yang jelasnya tensi naik, kolesterol tinggi, gula tinggi. Dalam hati saya pantas saya manis karena ada gula. Ya kan? Orang bilang gini, Pak Pendeta kok wajahnya manis? Gak tahu, memang ada gulanya. Dan yang terakhir, ketika saya stres, yang diserang adalah perut saya. Saya gak tahu. Stres saya itu masuk ke perut loh Bapak Saudara. Saya mau muntah, mohon maaf. Saya mau ke belakang, mohon maaf. Itu yang terjadi. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok makin banyak masalah saya? Kok makin banyak persoalan saya? Tapi hari ini saya dapat jawabannya. Tuhan mau katakan, kalau engkau tahu jawabannya, itu semua tidak akan menjadi persoalan. Karena engkau sudah dewasa. Jangan mau tinggal di dalam itu. Jangan mau terbelenggu dalam hal itu. Jangan mau terikat dalam hal itu. Lepaskan karena engkau ada jawabannya. Amin. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yang ketiga terakhir Bapak Saudara, kuasa Allah memberikan apa sih bagi kita? Yang pertama dia memberikan kesembuhan. Tuhan gak datang hanya untuk luka-luka badani kita, tapi dia juga datang untuk membalut, menyembuhkan luka hati kita. Kalau ada di antara kita yang masih melihat saudaranya masih ada kebencian, itu artinya masih ada luka. Kalau ada di antara kita yang masih melihat orang tuanya karena pembagian warisan yang gak jelas, lalu kita sakit hati, itu artinya masih ada luka. Kalau antara abah dan adik hanya karena persoalan keluarga, lalu kita benci kepada dia, itu artinya masih ada luka. Hari ini kuasanya berkata kepada kita, dia menyembuhkan bukan hanya luka-luka badanimu, tetapi juga luka-luka hatimu. Dia sembuhkan bagi kita. Mari ampuni. Katakan kepada diri kita, saya ampuni bapak saya ampuni ibu saya ampuni saudara-saudara saya. Itu membuktikan saya gak punya luka lagi. Kenapa? Karena dia sudah curahkan kuasa untuk saya mampu lakukan itu. Yang kedua, berkat dan pertolongan. Ketika kuasanya dicurahkan, ada berkat dan pertolongannya bagi kita. Ketika kuasanya dicurahkan, ada jalan yang tadinya jalan buntu, itu akan terbuka bagi kita. Yang tidak membuat kita khawatir, bagaimana nanti anak-anak saya, bagaimana nanti masa depan saya, bagaimana nanti gereja saya, bagaimana nanti jemaat saya, bagaimana nanti keluarga dan rumah saya. Gak ada lagi kekhawatiran. Kenapa gak ada kekhawatiran? Karena kuasanya cukup untuk menyediakan berkat bagi kita. Yang terakhir, mujizat yang ajaib. Ketika orang Israel berjalan, mereka nggak bisa temukan jalan karena di kiri itu ada gunung yang tinggi, di kanan ada gunung yang tinggi, di depan ada laut, di belakang ada tentara. Ada mujizat Tuhan. Ketika bangsa Israel berjalan, mereka nggak dapat air, dan air yang mereka dapati adalah air yang pahit. Ada mujizat Tuhan. Ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka gak bisa melihat ada air, ada gunung yang tandus. Lalu ketika Musa lakukan dengan tongkatnya air keluar, ada mujizat Tuhan. Kuasanya menyatakan ada mujizat bagi setiap kita. Tinggal tunggu waktu kapan mujizat itu disiapkan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan punya waktu untuk mujizat yang terjadi bagi kita. Hari ini Bapak Saudara, gak usah bingung dengan apapun, kerjakan saja. Gak usah bingung dengan masa depan, jalan saja. Yang pastinya setia. Karena kita setia,
Dia adalah Allah yang setia, memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau Engkau naik ke sorga, itu menyatakan bahwa kami sedang dalam program Allah. Dan programnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Ketika Engkau naik ke sorga, itu menyatakan bahwa Engkau mendewasakan kami sudah pada tahap yang namanya keberhasilan. Kalau Engkau naik ke sorga, itu menyatakan kepada kami bahwa Engkau tidak tinggalkan kami yatim piatu, tetapi Engkau menyertai kami dengan kuasa yang memberikan kesembuhan, yang memberi berkat, yang memberikan mujizat bagi setiap kami. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami.